Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sebelumnya kembali saya hormati penuh dengan kasih sayang dan salam ta'zim, salam hormat buat guru-guru kita, guru saya yakni Al-Mukarram Bapak Rudi dan juga Bapak Dadang serta bapak-bapak guru dan ibu guru yang belum sempat hadir ke tempat ini, serta para penasehat, para orang tua, para senior, terutama ketua panitia Pak Adin Samsudin dan juga ketua IKA Abang Warita, dan yang mewakili kepala sekolah yaitu Bapak Subarno. Ya, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasan, angkatan 92. Saya waktu sekolah dulu nggak dikenal karena memang nggak ada yang ternya. Tapi sebelumnya kita mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dipertemukan di bulan suci Ramadan. Maka tiada kata selain adalah alhamdulillah. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tentunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita, sehingga tentunya bagi kita buktikan rasa syukur kita untuk selalu membuktikan kita adalah hambanya yang selalu berupaya untuk menjalankan perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Kemudian selawat dan salam selalu tercurah kepada baginda alam Habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada pengikutnya termasuk kita hingga akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf, saya diminta untuk memberikan tausiah. Sepertinya banyak abang-abang senior yang lebih pantas. Tapi karena ini amanah, insyaallah saya akan berupaya dengan sebisa mungkin. Pertama, kita ketahui bersama kenapa kita di bulan Ramadan untuk menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, menunaikan ibadah saum. Karena tadi di mukadimah dan juga adik kita membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ ada 3 proses: input, proses, dan output. Inputnya apa? Iman. Prosesnya apa? Siam atau saum yang kita jalankan sekarang ini. Dan outputnya adalah takwa. La'allakum tattaqun. Nah, tentu kita sudah melalui proses yang pertama sebelum masuk Ramadan, itu syaratnya harus beriman. Ibarat ini sebuah universitas Ramadan. Syarat para mahasiswanya yang akan masuk
maka dia pertama harus beriman, harus muslim, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia harus balik. Kita udah balik semua sini? Dia harus balik. Kalau anak-anak yang belum usia balik, dia belum diwajibkan, tidak memenuhi syarat. Kemudian dia berakal dan dia berada di tempat dia tinggal. Dan khusus untuk wanita ada 2, haid dan nifas, dia tidak boleh mengikuti ibadah saum di bulan suci Ramadan. Itu syarat bagi mereka yang akan masuk kepada Universitas Ramadan. Kalaulah sekolah kita ini sekolah Ramadan, maka syaratnya itu harus dipenuhi dulu. Sehingga saum yang dijalankan harus semata-mata karena iman. Sedekah yang kita keluarkan, apapun itu harus dengan landasan iman. Karena saat tidak dilandasi dengan iman, maka tidak akan bernilai pahala, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa surat keempat di ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapapun ia yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika yadkhulunal jannah, maka dia akan digantikan usahanya, amalannya dengan surga. Wala yuzlamuna naqira, dan sedikit pun tidak akan dianiaya. Mau surga? Kedengarannya baru cuma 10 orang. Mau surga? Insya Allah. Nah, Ramadan yang kita tunaikan ini balasannya adalah surga. Kenapa? Karena gelarnya adalah takwa. La'allakum tattaqun. Sehingga kita berupaya betul untuk membuktikan saat kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini, saat kita berada di kampus Universitas Ramadan, mata kuliah utamanya adalah saum yang harus kita jalankan. Saum yang kita jalankan harus dengan landasan iman. Kalau tidak dengan landasan iman, maka tidak akan diterima, bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mukadimah saya membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau bukan karena iman, tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Kira-kira teman-teman semua, khususnya para senior semuanya, terutama saya, sebelum Ramadan ini kita punya dosa nggak Pak? Punya dosa nggak Bu? Banyak apa sedikit? Banyak aja apa banyak banget? Alhamdulillah sadar. Maka kesempatan Ramadan ini, maka kita buktikan, semoga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan salah satu doa yang diajarkan saat kita akan memasuki di 10 hari terakhir, ada di peluang di situ Lailatul Qadar. Itu adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bahwa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosa kita diampuni semuanya, sehingga kita akan menjalani 11 bulan berikutnya yang Allah kehendaki kita benar-benar menjadi orang bertakwa. Apa itu takwa? Pertama, di alam Al-Qur'an dijelaskan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran ini, kitab ini diperuntukkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita buktikan saat kita ingin menjalani kehidupan setelah Ramadan, bahwa kita adalah orang bertakwa, menjadikan Al-Quran kita sebagai muslim, sebagai pegangan hidup kita, sebagai petunjuk. Tahu kan petunjuk?
kita mau ke sekolah sini itu ada petunjuknya. Atau kita menuju suatu tempat, biasanya sekarang ini kita pakai Google Map. Ya. Ya enggak, Pak? Alamatnya di mana? Itu ada orang kirim ya. Sherlock. Kita ngikutin tuh petunjuk dari internet, dari si Google. Ya, Google Map. Kenapa? Karena kita ingin tujuan kita jangan sampai nanti nyasar. Walaupun kadang-kadang ada yang nyasar juga ya, Pak ya. Nah, hidup kita ini biar kita nanti nggak nyasar kepada di akhirat, yaitu di neraka, maka jadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Karena kita nih Pak, Ibu, semuanya manusia, kampung halamannya adalah di surga. Mohon maaf, saya kampungnya sama seperti ketua Din Samsudin ini, ya, di daerah Sulawesi sana. Itu tanah kelahiran orang tua saya. Tapi manusia, semua kampungnya dari Nabi Adam alaihissalam adalah di surga. DNA kita ini surga. Maka seharusnya saat kita meninggalkan dunia ini, kita harusnya kembali kepada kampung halaman kita adalah di surga, bukan nyasar ke neraka. Nah, kesempatan kita bisa masuk ke surga dan bukan ke neraka, Ramadan ini membentuk kita akan hal itu, menjadikan kita orang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Pertama tadi, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahkan diperjelas tadi juga dibacakan oleh adik kita bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Bahwa anzal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Dia sebagai hudan, bayyinat sebagai penjelas, dan juga sebagai petunjuk. Maka mari kita jadikan bahwa kita akan menjalankan kehidupan selanjutnya berupaya menjadi seorang muslim yang benar, berupaya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kemudian sebagai orang bertakwa, sebagai orang yang berpuasa, tak lepas selalu memperhatikan di sekitarnya. Karena orang berpuasa diajarkan menjadi orang bertakwa, allazina yunfikuna bis-sarra wa darra, selalu menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Yang itu digunakan sebagaimana sekarang real nyata kita berikan kepada adik-adik kita di sekolah kita ini. Dan kita berupaya jadilah sebagaimana ulat, bukan ular. Tahu ulat? Yang jalannya kling apa nih? Ya. Kalau jalannya klik gitu ya. Nah, dia berproses metamorfosis, berubah. Dia puasa untuk menjadi apa? Menjadi yang baik. Dia berubah menjadi kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, itulah orang yang sukses di Ramadan, yang dia menjalankan Universitas Ramadan menjadi orang bertakwa. Dia berubah, yang tadinya makannya adalah daun-daun, tapi dia rubah menjadi makannya yang bunga-bunga. Dan tadinya orang melihatnya geli, tapi selanjutnya dia menjadi binatang yang begitu indah dengan warna-warninya. Tapi janganlah puasa seperti ular. Ular juga berpuasa, tapi puasanya hanya mengganti kulit, tapi dia tetap ular. Tetap dia bagaimana dengan bisanya, dan dia tetap jahat bagaimana habitatnya. Sehingga jadikan puasa Ramadan kita ini akan kita menjadi lebih baik. Sebagaimana tadi pesan-pesan yang telah memberikan sambutan kepada kita, terutama juga tadi Ketua, Pak Dadang, dan juga Pak Subarno, dan semuanya itu menjadi bekal buat kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan karena dibatasi, dan semoga silaturahim ini bukan hanya sebatas saat ini, tapi pesan-pesan tadi kita akan lanjutkan untuk momen-momen selanjutnya. Insya Allah kita bermohon kepada Allah agar selalu diberikan keberkahan. Saat tadi saya mau berangkat dari rumah bareng sama istri, ternyata agak gerimis. Saya bermohon pada Allah, ya Allah berikan yang terbaik. Saya mengadakan acara, ya Allah berikan yang terbaik, bahwa kalaulah mau hujan nanti tunggu acaranya selesai.
Ya, semoga ini merupakan bagian daripada doa-doa kita semua. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mohon maaf bukan menyampaikan tausiah, tapi pada hakikatnya sedang tausiahi diri sendiri. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi bisabil haq wa lakum minkum. Akhiru da'wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.